Oke, kita lanjutkan soal nomor 14. Nah, ini tentang lingkaran. Ini caranya gampang banget. Jadi, ada titik 3, negatif M. Ini katanya terletak pada lingkaran. Caranya bagaimana? Tinggal kita substitusi saja ya. Jadi, 3-nya ini sebagai X, min N-nya ini sebagai Y. Kita substitusikan. Berarti ini kan jadi 3 kuadrat ditambah minus M dikuadratkan sama dengan 25. Nah, 3 kuadrat itu adalah 9 ditambah M kuadrat sama dengan 25. Maka M kuadrat sama dengan pindah ruas. Jadi 25 kurangi 9 sama dengan 16. Nah, ini nilai dari M kuadrat. Maka M-nya, kalau ada M kuadrat menjadi M, maka plus minus akar 16. Akar 16 berapa? 4 ya. Plus minus 4. Sehingga dari sini ketahuan jawabannya yang B. Itu soal nomor 14 seperti itu. Tinggal besok angkanya bagaimana, menyesuaikan saja. Lanjut soal nomor 15. Nah, yang ditanyakan adalah titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran ya. Jadi pusat itu adalah A kecil sama B kecil. Rumusnya apa? Rumusnya itu yang nempel sama X dibagi min 2. Di situ yang nempel sama X kan min 6. Tinggal kita bagi dengan min 2. Hasilnya adalah 3. Terus Y-nya di situ 4 yang nempel sama Y ya, dibagi min 2. Berarti negatif 2. Nah, di sini kita dapat pusatnya itu 3, min 2. Nah, selanjutnya R itu jari-jari ya. Nah, di sini kan udah ketahuan yang 3, min 2 ini jawabannya yang E. Nah, kalau ada 2 gimana? Maka cara mencari jari-jarinya itu tinggal rumusnya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C besar. Akar, nah A-nya tadi 3, kalau kita kuadratin 9 ditambah dengan B-nya negatif 2 dikuadratin 4 dikurangi C besar itu ini. Ya. Disitu kan min 12, berarti jadi plus 12. Maka hasilnya adalah akar 9 tambah 4, 13 tambah 12, 25 ya. Berarti R-nya 5. Gitu. Itu cara mencari pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran. Selanjutnya nomor 16. Nah, untuk nomor 16 itu kita membuat persamaan garis singgung ya. Kita tulis ulang persamaan lingkarannya di situ X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 2X ditambah dengan 4Y dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini katanya persamaan garis singgungnya itu melalui titik 2,1 ya. Melalui 2,1. 2-nya ini sebagai X1, satunya sebagai Y1. Cara membuatnya, ini nanti mau angkanya berubah jadi apapun, ini kita bisa ya. Caranya gini, X kuadrat itu kita buat jadi X kali X. Y kuadrat berarti Y kali Y. Ya. Karena X-nya ada 2, yang satu tinggal dikasih nama X1, ini Y1 gitu. Terus yang kedua, min 2-nya ya, ini tinggal kita bagi 2. Dikalikan dengan X tambah X1. Polanya gitu. Ya. Ditambah 4Y sama, ditambah 4 bagi 2 dikalikan Y tambah Y1 ya, dikurangi 5 disama dengan kan 0. Kurangi 5 sama dengan kan 0. Nah, selanjutnya tinggal dimasukin X1 nya tadi 2, berarti jadi 2X ya tambah 1Y ya dikurangi, nah ini kan 1 kali X plus 2 terus ditambah 2 kali Y plus 1 dikurangi 5 sama dengan 0. Tinggal dihitung nanti ya. Ini 2X plus Y min X min 2 ya. Ingat, ini minnya ikut semua. Di plus 2Y plus 2 min 5 sama dengan 0. Hitung yang X dengan X. 2X kurangi X berarti jadi X plus Y tambah 2Y jadi plus 3Y. Ya. Ini min 2 sama plus 2 habis ya, tinggal min 5 sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya X tambah 3Y kurang 5 sama dengan 0. Di sini ada apa tidak? Ternyata di sini nggak ada. Di sini bentuknya dalam Y sama dengan ya. Berarti kita tinggal pindah ruas.
3y sama dengan x-nya dipindah sama angkanya dipindah. Jadi min x plus 5 ya. 3y sama dengan min x plus 5. Jawabannya yang B. Nanti diingat-ingat caranya, ada lingkaran melalui titik, disuruh membuat persamaan garis singgung. Oke, lanjut ke soal nomor 13 ya. Nomor 17, ini menghitung polinomial, pembagian polinomial. Besok polinomialnya itu sama, x-nya berpangkat 4, dibaginya dengan x kuadrat. Pertanyaannya adalah mencari hasil bagi dan juga sisa ya. Hasil bagi dari ini dan juga sisanya. Caranya ini pembagiannya seperti porgabit pada umumnya ya. Kebetulan ini sisanya sama semua ya. Nanti bisa sama bisa beda. Caranya kita tulis lagi aja, 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 2x tambah 1. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengerjakan ini, nggak cuma ini, ada sekitar 3 atau 4 cara ya. Tapi saya ajarin cara yang standar aja dan mudah diingat. Ini kan seperti porgabit biasa. Nah, ini kita bagi. Caranya yang depan tinggal dibagi dengan yang depan. 2, nah ini kan nggak ada angkanya, tulis aja 2. X pangkat 4 bagi x kuadrat ya berarti x kuadrat. Untuk selanjutnya kalikan lagi, jadi 2x pangkat 4 ya min, nah 2 kali 5 ini 10x pangkat 3 plus 2 kali 6 jadi 12x kuadrat. Sisanya tinggal dikurangi ya, sama seperti perhitungan porgabit biasa. Nah ini yang depan udah habis, min 3 min jadi plus 7x pangkat 3, 4 kurangi 12 itu negatif 8x kuadrat. Nah ini turunkan semua angka itu, min 2x plus 1. Nah, selanjutnya kita bagi lagi, cukup dibagi dengan x kuadrat saja ya. 7 dibagi, nah ini nggak ada angkanya, angkanya 1 berarti tetap plus 7. X-nya karena ini tadinya pangkat 3 bagi pangkat 2 tinggal pangkat 1 ya. Nah, dari sini kan kelihatan bahwa hasilnya 2x kuadrat plus 7x, yang kayak gitu siapa? Nah, ini salah ya. Ini juga salah. 2x kuadrat plus 7 berarti antara A, C, dan E ya. A, C, dan E. Nah, lanjutkan lagi, kita kalikan 7x dengan x kuadrat, jadi 7x pangkat 3, 7x kali min 5x itu min 35x kuadrat, 7x kali 6 berarti plus 42x. Kita kurangi sekarang. Ini habis yang depan ya, kita ganti warna. Min 8 plus 35, berarti hasilnya adalah 23x kuadrat. 23x kuadrat, 27 ya, sorry, 27x kuadrat. Min 2 min 42 berarti min 48x. Min 44x. Plus satunya tetap turun. 27 bagi x kuadrat ya, plus 27. Nah, yang seperti itu yang C salah karena min 27 ini juga salah ya. Jadi jawabannya udah ketahuan yang A karena kebetulan sisanya sama semua. Oke, tapi kita lanjutkan biar nanti adik-adik bisa untuk mempelajarinya. 27 ini kita kalikan lagi jadi 27x kuadrat. 27 kali negatif 5 itu sama dengan 135 ya. 35x 27 kali 6 berarti plus 120, 142, 162 ya. Tinggal dikurangi. Nah, ini habis yang depan. Min 44 min 135 itu sama dengan 91x min 161. Nah, ini namanya sisa. Ini namanya hasil. Jawaban yang sesuai adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18, masih tentang polinomial. Nah, besok kata-katanya persis kayak gini. Kalian disuruh mencari M yang melekat pada X kuadrat. Jadi di situ ada polinomial X pangkat 3 yang nempel itu angka 2. Kemudian yang nempel sama X kuadrat itu M. Yang nempel sama X itu 2. Dan yang nggak ada X-nya itu min 3. Kita tulis semua di sini. Saya akan coba menggunakan cara Horner ya. Cara Horner. Nah, gini. Katanya dibagi dengan X plus 1. Nah, maka tinggal X-nya sama dengan min 1. Karena plus jadi min. Di sini X-nya min 1. Pertama, angka yang depan itu turun. 2. Dikalikan min 1. Min 2. Ditambah M min 2. Kalikan min 1 jadi min M plus 2. Ditambah dengan 2. Jadi
min n plus 4. Kalikan min